yamliku as-sam'a wal absar. Faman yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rezeki kepada kalian? Beri rezeki, perhatikan. Siapa yang beri rezeki? Yang kasih rezeki siapa? Yang kasih rezeki dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, yang menguasai pendengaran, memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita, yang menghidupkan dan mematikan. Wa may yudabbirul amr, yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna, mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan, matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayaqul, maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus kata mereka Allah. Mereka jawab langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa ciptakan bumi? Mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Sebentar. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutus samawati wal ard wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, ya. Katakanlah dalam surat Al-Mu'minun, ya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah, ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Kata mereka Allah, ya. Semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa arsy yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya. Ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas.
Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abrahah ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka serahkan kepada Allah dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga, ma bikum min ni'matin faminallah, tsumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, segala nikmat yang ada pada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, tsumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Kalian kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mengenal Allah. Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah. Baik, dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka tawaf. Ya, mereka ibadah. Dalam hadis juga mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji, banyak sekali mereka berhaji. Bedanya orang musyrikin Arab, kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy, mereka wukufnya bukan di Padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah saja daerah haram. Jadi, adapun orang lain yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian, cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Karena Nabi mengatakan, wailakum qad cukup, jangan ditambah, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan ya Allah, yang kau menguasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya ini yang keempat, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman.
Beriman, tapi beriman maksudnya dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah kebanyakan mereka tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik. Tidaklah mayoritas mereka beriman kecuali mereka. Di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Tabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup ini, dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akumul fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna ya ya Allah, aku atau Muhammad, ya. Siapa di antara kami yang aqta' li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa ja'a bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal, fa ainhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini, ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Dan disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, mau Abu Jahal, mau abu-abu lainnya, mereka seringkali bersumpah wallahi banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah, seringkali kaum musyrikin bersumpah wallahi, sering sekali demi Allah. Sering banget. Ya, demi. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya karena mereka orang Quraisy, Dan nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, ya. Mereka tahu, ya. Tambah lagi 6, satu lagi mungkin tambah 7. Ya, kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa, ya. 7. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah dan dia kemudian bermarkas di Khulais kalau nggak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgasananya karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik. Maka ini dia turun dari singgasananya duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, engkau telah mengambil onta-ontaku, tolong kembalikan. Maka Abraham mengatakan apa?
Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya, Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja kajian kita kawan-kawan di Pelabuhan. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang Qaulul Arba. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para rekan-rekan di Pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah penting untuk bisa memahami tauhid dan juga kesyirikan ya. Kita sudah jelaskan kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan ini sudah kita paparkan pada pertemuan yang pertama dengan banyak bukti akan hal tersebut. Tinggal 3 kaidah yang kita sampaikan secara singkat insyaallah pada kesempatan kali ini. Kaidah kedua yaitu menjelaskan tentang sebab kenapa mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah, di antaranya karena mereka mengharapkan syafaat dari sembahan-sembahan tersebut dan juga agar mereka didekatkan kepada Allah dengan menyembah sembahan-sembahan tersebut. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga penjelasan tentang bahwasanya kaum musyrikin yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu model, tapi modelnya mereka beragam. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, dengan berbagai macam model kesyirikan. Dan kaidah yang terakhir yang keempat, yaitu bahwasanya kaum musyrikin zaman sekarang dalam satu sisi lebih buruk daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Karena kaum musyrikin zaman dahulu ketika mereka dalam kondisi genting, mereka ikhlas beribadah dan mohon kepada Allah. Namun ketika dalam kondisi lapang mereka kembali berbuat kesyirikan. Anehnya di zaman sekarang ada sebagian orang yang justru dalam kondisi genting mereka semakin kekeh kesyirikannya, justru malah tidak meminta kepada Allah, malah meminta kepada mayat-mayat. Inilah 4 kaidah ya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Qawaidul Al-Arba ya. Baik, kita masuk pada kaidah yang kedua. Al-Qaidah Ats-Tsaniyah. Kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafaati. Mereka berkata kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidaklah berdoa kepada sembahan-sembahan kami dan kami tidaklah beribadah kepada mereka illa li talabil qurbah, kecuali dalam rangka untuk mencari kedekatan dan syafaat, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Ini 2 sebab. Mungkin timbul pertanyaan, ya Ustaz, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, mereka mengakui Allah Maha Pemberi rezeki. Kenapa mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza dan berhala-berhala tersebut? Jawabannya 2 syubhat. Mereka mengatakan, kami ingin dekat kepada Allah melalui peribadatan kepada berhala-berhala tersebut. Yang kedua, kami ingin mendapat syafaat dari berhala-berhala tersebut. Adapun dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tentang perkataan mereka ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali penolong-penolong mereka, mereka berkata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syafa'ah, dan dalil kenapa mereka beribadah dalam rangka mencari syafaat, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita akan tulis biar jelas ya. Pertama, kaum musyrikin Arab
mengakui Allah adalah pencipta. Dan dalilnya banyak dalilnya. Ya. Sebagaimana telah lalu ya. Mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka ya, menamakan apa namanya? Banyak di antara mereka namanya Abdullah ya. Ya, jadi mereka mengenal Allah. Apalagi yang bangun Ka'bah adalah nenek moyang mereka, Ibrahim dan Ismail, yang kita katakan orang Quraisy semuanya keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kaidah kedua untuk menjawab pertanyaan ya. Timbul pertanyaan, jika mereka mengakui Allah pencipta, mengakui hanya Allah yang mencipta, Sang Pencipta, lantas kenapa mereka berbuat kesyirikan? Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, jawabannya dengan kaidah kedua, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah, dengan dua tujuan. Karena satu dari dua tujuan. Apa itu? Untuk al-qurbah, agar semakin dekat kepada Allah, agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar dapat syafaat. Yang kedua, ya, agar dapat syafaat dari sesembahan mereka di sisi Allah. Mereka di sisi Allah. Yang pertama dalilnya, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar sembahan-sembahan kami mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka punya syubhat. Kita ini tujuannya untuk dekat kepada Allah, tapi untuk dekatnya melalui sembahan-sembahan kami. Adapun yang kedua, mereka berkata, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Bahwasanya sembahan-sembahan kami ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Syufa'auna ini pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Syafaat bagi kami di sisi Allah, di sisi Allah. Jadi inilah sebab kenapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara syubhat mereka mengatakan kami penuh dengan dosa. Ya, bagaimana kami bisa dekat kepada Allah kalau kami minta kepada Allah mungkin tidak dikabulkan? Maka harus ada perantara. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Harus ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan. Mereka mungkin tidak anggap itu sebagai ibadah, tapi bentuk cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini cara yang tidak benar. Yang kedua, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut karena menurut mereka sembahan-sembahan ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka suatu saat akan memberi syafaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan mempermudah permintaan mereka dikabulkan, di akhirat kalau mereka seandainya dibangkitkan, kalau mereka percaya kepada hari kebangkitan, maka akan dimudahkan masuk surga dengan adanya pemberi syafaat-syafaat tersebut. Inilah syubhat ya yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat ini persis disampaikan oleh sebagian orang yang minta-minta kepada mayat-mayat. Ya, mereka datang kepada mayat-mayat, minta kepada mayat-mayat. Mereka mengatakan kalau minta langsung kepada Allah, maka kita ini siapa ya? Kita ini siapa? Kita minta lewat orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita beribadah kepada mereka, kita bernazar kepada mereka karena mereka akan beri syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rupanya
syubhat yang membuat mereka beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka tidak meyakini sembahan-sembahan mereka menciptakan alam semesta, enggak ada. Enggak ada orang musyrikin mengatakan Lata, Uzza menciptakan alam semesta, enggak ada. Ya. Mereka enggak punya keyakinan demikian. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Mereka juga tidak mengatakan malaikat menciptakan alam semesta. Enggak, tapi tadi karena menurut mereka Lata, Uzza, malaikat ya yang mereka sembah ini memiliki kedudukan di sisi Allah, maka mereka tidak bakalan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara ini. Dan ini tidak benar. Kita dalam Islam masalah ibadah tidak ada perantara. Kalau masalah belajar, masalah risalah ya memang ada perantara. Allah kirim perantara melalui Nabi SAW, malaikat Jibril kepada para nabi untuk menyampaikan syariat Allah. Tapi kalau peribadatan tidak pakai perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengajarkan kita beribadah melalui perantara. Terutama misalnya dalam doa. Dalam doa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat, maha dekat bagi orang, aku mengabulkan orang yang mohon kepadaku. Nah, kalau ternyata Allah sudah bilang dia sangat dekat bagi orang yang berdoa, ya ngapain lagi kita pergi ke mayat untuk, ya berarti Allah enggak dekat dong. Allah mengatakan fa inni qarib, aku maha dekat, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang mohon. Ya sudah, kita langsung aja berdoa kepada Allah. Ngapain datang kepada mayat? Mayat, wahai wali, bantulah aku, dan ini semua tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Oleh karenanya Nabi SAW sangat memperingatkan tentang bahaya masalah kuburan. Ya, Nabi melarang dihias, Nabi melarang ditinggikan, Nabi melarang dikasih lampu, Nabi melarang di semen, Nabi melarang banyak hal. Salat ke arah kuburan, ya, Nabi larang semua karena rawan seorang mengkultuskan penghuni kubur sehingga akhirnya timbul bahwasanya perasaan dalam keyakinannya terkabulkan doanya dia atau tidak tergantung mayat ini. Tergantung mayat ini. Ini yang akhirnya menjadikan sebagian orang punya keyakinan terhadap mayat-mayat ya, terhadap mayat-mayat. Baik. Kemudian Syekh Abdul Wahab berkata, "Fasyafa'atu al-manfiyatu makana tutlabu min ghairillah." Adapun syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illa Allah, pada perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya ya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya, berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu ya. Dan kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah yang zalim ya. Adapun syafaat yang al-mutsbatah, syafaat yang ditetapkan, hiya allati tutlabu min Allah, itulah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukram, pemberi syafaat diberi kemuliaan oleh Allah bisyafaah, dengan syafaatnya. Wal masyfu'u lahu man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzn. Adapun yang diberi syafaat maka adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya maupun amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapakah yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Syekh Abdul Wahab menjelaskan ya. Beliau membantah dua hal ya. Masalah kedekatan, kita beribadah langsung kepada Allah. Jadi ingat, dalam peribadatan tidak ada perantara antara kita dengan Allah ya. Dalam ilmu banyak perantara, ada ulama, ada nabi. Dalam peribadatan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah syafaat, maka syafaat ada dua. Ya, beliau menjelaskan untuk masalah syafaat ya. Syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak, syafaat yang tertolak, yang dinafikan, dan syafaat yang ditetapkan. Ya.
Syafaat yang ditetapkan yang mana? Yang memenuhi persyaratan. Memenuhi persyaratan. Syafaat yang dinafikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Adapun yang memenuhi persyaratan, syaratnya dua, yaitu yang pertama, yang memberi syafaat dikasih izin oleh Allah. Yang memberi syafaat asy-syafi' diizinkan oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat dalam kurung al-masyfu' lahu, ya, diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah perkataannya dan perbuatannya. Inilah syafaat yang ditetapkan, yaitu memenuhi persyaratan. Makanya Allah dalam banyak ayat mengatakan man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Seperti dalam ayatul kursi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Oleh karenanya, seseorang tidak serta-merta memberi syafaat. Harus minta izin kepada Allah. Kalau Allah izinkan baru dia bisa beri syafaat. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam syafaatul uzma. Syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, memulai hisab. Nabi SAW sujud dulu. Sujud di bawah ars dengan sujud yang lama. Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru Allah izinkan. Dia tidak serta-merta beri syafaat. Tapi dia duduk, sujud dulu, minta izin sampai Allah mengatakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah kau akan dikabulkan. Berilah syafaat. Syafaatmu akan dikabulkan. Jadi, yang beri syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, yang diberi syafaat harus memenuhi persyaratan, yaitu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Dan tidak diridhai kecuali orang yang ikhlas. Ya, kalau dia syirik tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat dibenci Allah adalah kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Harus ikhlas. Kalau syirik enggak, ya, tidak akan dapat syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah." Sungguhnya setiap nabi ada doanya dikabulkan. Wa in ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku punya doa, aku simpan. Aku tunda pada hari kiamat syafaatan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Syafaatku akan mengenai seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik. Maka orang yang ingin diridhai oleh Allah, dia syaratnya tidak boleh musyrik, tidak boleh musyrik. Adapun dia melakukan kesyirikan, pakai jimat, percaya kepada hal-hal yang percaya kepada dukun misalnya, atau minta kepada mayat-mayat, ini orang-orang melakukan kesyirikan, maka sulit bagi mereka untuk mendapatkan apa? Fama tanfa'um syafa'atu syafi'in. Orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang beri syafaat, ya. Jadi ketika kita melihat hal ini semua, kita tahu, ya, syafaat semuanya kembali kepada Allah, ya. Ternyata syafaat semuanya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah kullillahi syafa'atu jami'an. Kata Allah seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Yang mau dapat syafaat juga tidak dapat syafaat kecuali diridhai oleh Allah. Berarti keputusannya kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan asy-syafi' mukram. Jadi pemberi syafaat ini sedang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan. Ya, sehingga dia diizinkan meskipun semua perkaranya kembali kepada Allah. Yang siapa yang berhak beri syafaat juga dengan izin Allah, yang dapat syafaat juga diridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi enggak dapat.
Tapi ini adalah bentuk pemuliaan kepada pemberi syafaat meskipun syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tatkala di dunia kalau minta syafaat kepada Allah, ya. Ya Allah, mudahkanlah aku atau berikanlah syafaat kepada nabimu untukku misalnya. Bukan minta kepada Nabi langsung, ya Rasulullah beri syafaat kepadaku. Enggak. Tidak pernah datang dalam hadis-hadis Nabi, para sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Tidak benar. Yang benar kita minta kepada Allah karena syafaat milik Allah. Kalau Nabi Allah tidak mengizinkan Nabi tidak bisa. Lihat Nabi SAW ketika dalam sirat Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Nabi berkata bahkan para nabi, para perkataan para rasul ketika itu Allahumma sallim sallim, bukan cuma nabi yang lain juga demikian ya. Para rasul alaihi wassalam mereka semua mengatakan Allahumma sallim sallim, selamatkan umat kami. Tapi tidak semuanya selamat. Buktinya ketika umat Islam melewati sirat, sebagian mereka terjungkal masuk neraka jahanam, sebagian mereka terluka-luka baru selamat, sebagian mereka selamat dengan total. Artinya tidak semua orang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kita tahu kalau minta syafaat kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa Allahumma syafi' Muhammadan fiyya. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Nah, itu baru kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada mayat. Bukan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah berilah syafaat kepadaku. Syafaat bukan hak Nabi, syafaat hak Allah. Allah kalau izinkan baru Nabi kasih. Kalau enggak bisa. Ya terus kita juga bukan Nabi yang menentukan kamu dapat syafaat, enggak. Kamu juga diridhai oleh Allah. Kalau Allah tidak ridha, tidak dapat. Berarti kesimpulannya syafaat murni hak Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katalah seluruh syafaat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagian mereka punya syubhat, kata mereka, ya Ustaz, orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah dan mereka beri syafaat pada hari kiamat. Kita minta kepada mereka. Kita bilang tunggu dulu, dalam Al-Qur'an, dalam hadis disebutkan syafaatul malaikah, syafaatul anbiya, wa syafaatul mu'minun. Dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, malaikat memberi syafaat. Para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman beri syafaat. Taib, orang beriman bisa syafaat, bisa. Seorang suami bisa beri syafaat kepada istrinya, seorang anak bisa beri syafaat kepada ayahnya, ayah bisa beri syafaat kepada anaknya. Bahkan Nabi menjelaskan anak-anak yang meninggal, yang belum balik juga bisa beri syafaat. Apakah logis sekarang? Jadi pemberi syafaat di akhirat, saya catat sini ya, perhatikan. Di akhirat yang memberikan syafaat di akhirat, yang bisa memberi syafaat di akhirat. Setelah diizinkan Allah, setelah dapat izin, adalah, perhatikan, malaikat, para nabi, kaum mukminin, di antaranya anak-anak yang meninggal belum balik. Taib. Apakah layak sekarang kita datang kepada orang beriman, dia sudah meninggal, berilah syafaat kepadaku. Atau kita datang kepada, kita bilang, dia malaikat, berilah syafaat kepadaku. Kita minta syafaat kepada malaikat. Tidak ada orang berdoa, ya malaikat beri syafaat kepadaku. Padahal jelas dalam hadis syafaat, malaikat beri syafaat. Anak-anak, apakah datang kita ada anak yang meninggal misalnya belum balik, ya anakku berilah syafaat kepadaku. Tidak. Kita minta kepada Allah. Agar Allah mengizinkan anak-anak memberi syafaat kepada kita. Agar Allah mengizinkan malaikat, para nabi, kaum ini memberi syafaat kepada kita. Nah, sebagian orang tidak, mereka minta syafaat. Maka ini adalah cara yang keliru, ya. Karena syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disertai dengan bentuk peribadatan kepada nabi, kepada wali-wali, ini adalah salah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang pergi ke kuburan, kemudian mereka nangis-nangis minta-minta, hati mereka tawakal kepada mayat-mayat tersebut, maka ini adalah bentuk yang dilarang, ya. Baik, kita lanjut pada kaidah yang ketiga, ya. Bahwasanya kaidah ketiga yang disembah oleh model kaum musyrikin di zaman Nabi banyak, ya. Yang ketiga, kaum musyrikin di zaman Nabi
bervariasi. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pohon, batu, bintang, matahari, dan lain-lain. Ini kaidah ketiga ini ingin menjelaskan, jangan sampai kita menyangka bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi cuma satu model, itu menyembah batu doang. Tidak. Kaum musyrikin yang ditemui oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi untuk suruh masuk Islam, mereka bervariasi. Ada yang menyembah pohon seperti Uzza. Uzza itu pohon. Tapi pohon itu diyakini adalah simbol dari sesuatu. Seperti Lata. Lata adalah batu, tapi simbol dari seorang yang soleh, yang dahulu membagi-bagikan makanan gratisan kepada jemaah haji di masa hidupnya. Dan banyak lagi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah. Jadi bukan satu model, ya. Ada yang menyembah orang soleh. Tayyib. Dan semuanya dianggap syirik oleh Nabi SAW dan didakwahi agar mereka masuk Islam. Saya bacakan Al-Qaidatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi SAW dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Nabi SAW muncul atau berdakwah di kelompok manusia yang mereka bermodel-model dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wa shalihin. Di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh dan menyembah para nabi. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah perangi mereka semua ketika mereka menghalangi dakwah. Ya, Rasulullah perangi mereka semua. Rasulullah tidak beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah lagi, tidak ada kesyirikan lagi, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar. Dalil bahwasanya mereka menyembah matahari dan bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam. Di antaranya juga adalah matahari dan rembulan. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ini isyarat bahwasanya ada orang menyembah matahari dan rembulan. Maka Allah mengatakan jangan sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum